Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa istana bi sunnatihi ila yaumil din. Amma ba'du, nilai wa sekalian, di sesi yang kedua kita lanjutkan kajian ilmu balaghah. Sekarang kita mulai masuk kepada ilmu yang pertama ya dari 3 ilmu dalam ilmu balaghah, yaitu ilmu ma'ani. Karena ini yang paling terpenting ya, karena didahulukan daripada ilmu yang lainnya, ilmu bayan dan ilmu badi ya. Karena ini menjadi inti ya dari ilmu balaghah yang berisi tentang uslub-uslub ya di dalam ma'ani ini, yang dengan uslub tersebut seorang pembicara bisa memilih ya agar sesuai dengan maksud yang dia inginkan, yang ingin dia sampaikan, dan juga sesuai dengan tuntutan kondisinya. Al-ma'ani lugatan, al-ma'ani menurut bahasa jamu makna, ya jama dari makna. Ma'ani itu jama dari makna. Jadi kalau diartikan makna-makna, ya berarti dengan penamaan ini menunjukkan titik tekan dalam ilmu ma'ani itu kepada maknanya. Ya, bagaimana seorang pembicara menghadirkan makna-makna ya yang dia inginkan, yang dia ingin sampaikan, dan bagaimana makna yang pas. Jadi ketika dia menyampaikan itu, maknanya itu pas, sesuai dengan maksudnya, dan juga bisa diterima oleh pembicara, sesuai dengan kondisi lawan bicara ya. Mukhatab. Wal makna, dan makna itu wa asyai'ul maqsud, ya adalah sesuatu yang dimaksud. Makna itu sesuatu yang dimaksud. Wasilahan, dan menurut istilah, huwa adalah ilmun yu'rafu bihi, ilmu yang diketahui dengannya, ahwalul lafzil arabi, keadaan lafaz Arab, ya, lafaz bahasa Arab, allati biha, yang dengan lafaz itu yang dengan kondisi, ya kembalinya ke ahwal, hanya kembalinya ke ahwal, yang dengan ahwal, kondisi-kondisi lafaz itu. Kondisi di sini maksudnya uslub lafaz itu. Yutabiku, ya yutabiku itu dhamir huwa, kembali ke lafaz. Jadi kalau ha tadi kembali ke ahwalnya, kalau yutabiku huwa kembali ke lafzunya, lafzi. Ya, yang dengan ahwal itu lafaz bisa sesuai, yutabiku muqtadal hali, tuntutan kondisi, ya tuntutan keadaan. Ahwalul lafzil arabi ay asalibu, ahwal kondisi-kondisi
lafaz Arab, lafaz bahasa Arab itu maksudnya adalah asalibul khosok, ya uslub-uslubnya yang khusus. Allati yahtassu biha, yang secara khusus dengannya mutabaqatul kalami li muqtadal hali, kesesuaian perkataan ya dengan tuntutan kondisi fi ilmil ma'ani, di dalam ilmu ma'ani. Bihilafi ma fi ilmil bayani wal badi'i, bihilafi ma fi ilmil bayani wal badi'i, berbeda dengan apa yang ada dalam ilmu bayan dan ilmu badi. Alladzi tahsulul mutabaqatu bihi wa bidunihi, yang dapat dihasilkan kesesuaian itu, kesesuaian perkataan dan kondisi, bihi dengannya, wa bidunihi dan dengan selainnya. Jadi maksudnya bagaimana? Ya, jadi ini kekhususan ilmu ma'ani. Jadi ilmu ma'ani itu berisi ahwal atau asalib. Ahwal itu asalib, uslub-uslub perkataan ya, lafaz bahasa Arab. Ya, yang dengan uslub-uslub yang khusus itu ya, perkataan bisa sesuai dengan kondisi. Ya, hanya dengan ilmu ma'ani ya, jadi kalau tanpa ilmu ma'ani, perkataan yang kita buat tidak akan sesuai dengan kondisinya ya, tidak akan sesuai dengan kondisi lawan bicara kalau tanpa ilmu ma'ani. Jadi harus menggunakan ilmu ma'ani ya, supaya perkataan kita sesuai dengan kondisi lawan bicara. Misalnya ketika kita ingin menyampaikan berita kepada lawan bicara, ya kan, maka kita mengungkapkannya dengan khobar, dengan uslub khobar, dengan cara khobar. Nah, cara khobarnya pun bagaimana supaya sesuai dengan kondisi lawan bicara. Kondisi lawan bicara itu apakah memang ya, dia berkemungkinan untuk bisa menerima khobar itu. Ya, dia masih kosong pikirannya itu sehingga akan menerima berita yang kita sampaikan. Khalid zihni, sebagaimana nanti akan dibahas dalam pembahasan khobar, berarti tidak perlu menggunakan taukid misalnya. Ya, atau kondisi pembicara itu ragu-ragu, maka perlu diberi taukid. Atau kondisi pembicara itu dia tidak akan percaya, maka perlu diberi taukid lebih dari satu taukid. Ya, jadi disesuaikan dengan kondisi lawan bicara. Nah, itu dengan ilmu ma'ani. Ya, kalau kita menginginkan agar lawan bicara kita melakukan apa yang kita sebutkan, apa yang kita perintahkan, berarti menggunakan uslub perintah. Ya kan, amr. Dia termasuk insya.
ya, dan sebagainya. Jadi bagaimana pesan-pesan itu disesuaikan dengan maksud yang kita inginkan dan dengan kondisi lawan bicara. Itu adalah dengan ilmu ma'ani. Berbeda dengan ilmu bayan dan ilmu badi. Ya, kesesuaian itu tidak terikat dengan ilmu bayan ilmu badi itu. Ya, tanpa ilmu bayan, tanpa ilmu badi pun bisa suatu perkataan itu sesuai dengan kondisi lawan bicara. Nah, itu menjadi kekhususan daripada ilmu ma'ani, sehingga di sini didefinisikan ilmun yurafu bihi ahwalul lafzil arabi allati biha yutabi. Itu didahulukan biha. Ya, kenapa bihanya didahulukan? Tidak yutabiku biha, tapi biha yutabiku. Ini sangat-sangat teliti definisi ini. Yaitu dijelaskan oleh Imam Suyuti ya dalam syarah beliau terhadap nazam beliau sendiri ke dalam ilmu balaghah, yaitu Uqudul Juman. Beliau menjelaskan ini adalah untuk ikhtisas, jadi mendahulukan yang seharusnya diakhirkan. Ya, harusnya yutabiku biha, tapi didahulukan biha yutabiku. Ini menunjukkan pengkhususan artinya hanya dengannya, dengan ahwal lafaz yang ada dalam ilmu ma'ani ini, suatu perkataan bisa sesuai dengan kondisi. Begitu. Ya, kemudian apa yang dibahas dalam ilmu ma'ani? Nah, di sini diberikan istilahnya itu wajhut taksimnya. Ya, jadi bentuk pembagian ya, yang dibahas dalam ilmu ma'ani itu apa saja. Karena perlu diingat bahwa yang dibahas dalam ilmu balaghah ini adalah al-kalam ya. Sebagaimana yang sudah kita bahas dalam definisi ilmu balaghah, yang kita bahas itu al-kalam, jumlah, bukan satu kata tapi kalimat. Wilayah pembahasannya kalimat. Ya, yuhsaru, jadi dimunculkan yuhsaru hadzal ilmu, ya, dibatasi ilmu ini fi, atau terbatas ya ilmu ini fi sittati abwabin, dalam 6 bab. Saya ringkas jadi 6 bab, walaupun ada yang menyebut 8 bab sama nanti abwab. Tapi di sini saya ringkas 6 bab saja. Kenapa? Karena ada yang memisahkan yang sebetulnya dia itu bisa disatukan karena merupakan lawannya. Kayak al-waslu wal-faslu itu kan lawannya. Ada yang menyebutkan 8 ya. Ijaz, itnab, musawat itu dibagi, ada yang membagi jadi 3. Walaupun bisa dia disatukan di nomor 6 itu. Ya, jadi kita ringkas jadi 6 bab saja pembahasannya. Khobar dan insya ya, ada yang dipisah, ada khobar, insya. Sebenarnya lawannya khobar, lawannya insya. Jadi kita satukan pembahasannya. Nah, kenapa terbatas kepada 6 bab pembahasan ilmu ma'ani itu? Ya, kita jelaskan alasan pembagiannya. Li'annal kalama, ya, karena perkataan itu imma khobarun wa imma insya'un. Bisa berupa khobar, bisa berupa insya'. Jadi ingat, yang kita bahas kalam perkataan, bukan kata ya, tapi kalam, jumlah. Nah, jadi yang namanya jumlah itu tidak akan keluar dari kondisinya itu dia sebagai khobar atau insya. Ya, tidak ada yang ketiganya. Ya, Imam Asy'uti mengatakan la thalitha qor. Ya, jadi tidak ada ketiganya, cuman 2. Jadi yang namanya perkataan ya dalam bahasa Arab itu tidak akan keluar dari 2 pembagian.
Ya, bisa jadi dia berupa khobar. Kalau tidak khobar berarti insya, tidak ada lagi yang lain. Ada yang mengatakan ya satu lagi katanya tolab, ya justru tolab itu adalah insya. Karena nanti insya ada dua pembagian, ada insya tolabi, ada insya goir tolabi. Ya, khobar itu yang menyampaikan berita. Ya, kalau insya ya selain berita bisa berupa perintah, larangan, pertanyaan, itu namanya insya. Ya, berarti itu yang pertama, khobar dan insya pembahasannya. Wakilahuma, dan kedua-duanya khobar dan insya labuda min isnadin wa musnadin ilaihi. Ya, mesti ada isnad. Ya, isnad itu penisbatan. Musnad dan musnad ilaihi. Kalau musnad itu berarti yang dinisbatkan. Kalau musnad ilaihi yang dinisbatkan kepadanya. Nah, tersebar di kalangan pembahasan dalam ilmu balaghah, dalam buku-buku balaghah, bahwa isnad itu hanya terkhusus kepada khobar saja. Sehingga nanti dipisahkan, ada pembahasan al-isnad al-khobari. Ya, mereka menganggap bahwa isnad tidak terkait dengan insya, sehingga dikhususkan untuk khobar. Isnad ada dalam isnad itu ada apa? Isnad dua rukunnya adalah musnad dan musnad ilaih, dua rukun. Ya, tetapi sebagaimana yang saya kutip dari Syekh Muhammad Thahir bin Asyur ya dalam kitab Mujazul Balaghah, beliau mentahqiq dalam masalah ini. Ya, gitu, meneliti dan mengemukakan yang lebih tepatnya bahwa isnad itu tidak hanya pada khobar, pada insya juga terhadap isnad, penisbatan. Ya, misalnya jadi dalam setiap kalimat, dalam setiap kalam itu pasti ada isnad yang rukunnya terdiri dari musnad dan musnad ilaih. Unsur, jadi unsur kalimat ada musnad dan musnad ilaih. Kalau dalam ilmu nahwu kan dibedakan ya, ada mubtada khobar, fiil fa'il, ya kan, fiil naibul fa'il, begitu isim inna, khobar inna, isim kana, khobar kana. Nah, dalam ilmu balaghah lebih simpel, dua unsur unsurnya itu cuma dua saja, musnad ilaih. Nanti kalau mubtada khobar berarti mubtada itu termasuk apa? Termasuk musnad ilaih. Khobar termasuk musnad. Fiil dan fa'il, fiil termasuk musnad. Fa'il musnad ilaih. Gitu. Fiil naibul fa'il juga sama. Fiilnya musnad, ya naibul fa'ilnya musnad ilaih. Jadi dari semua unsur dalam kalimat itu ya dikategorikan dua, musnad dan musnad ilaih. Ya, nah tersebar ya kata Ibnu Asyur bahwa para ulama yang membahas balaghah ini menyangka bahwa isnad itu hanya pada khobar saja. Karena khobar itu kan bisa berupa jumlah ismiyah, bisa berupa jumlah fi'liyah. Padahal kata beliau dalam insya juga sama ada isnadnya. Insya itu kan berupa tadi perintah, larangan, pertanyaan, angan-angan, ya. Jadi nanti ada yang tolabi, ada yang goer tolabi. Yang goer tolabinya misalnya kekaguman, harapan, ya. Misalnya perintah, ketika dikatakan ijlis, duduklah. Nah, di situ ada isnad tidak? Ada musnad dan musnad ilaih tidak? Ada kan dalam ilmu nahwu ijlis ada fiil, ada fa'ilnya.
Fi'il amr, fa'ilnya mana ijlis? Anta, dhamir mustatir. Wujuban anta, dan dia fa'il. Berarti di situ ada isnad, menisbatkan ya perbuatan ijlis, duduklah, kepada anta, kepada kamu. Itu menisbatkan. Jadi menisbatkan musnad, yaitu fi'ilnya, kepada fa'ilnya, musnad ilaih. Itu. Jadi dalam insya juga terdapat musnad dan musnad ilaih. Jadi kenapa pembahasan isnad itu dikhususkan kepada khobar saja? Padahal insya pun ada isnad di situ. Sehingga ditahqiq oleh Ibnu Ashir ini dalam buku beliau yang saya kemudian tuangkan intisarinya ya dalam yang saya tulis ini. Karena kalau beliau panjang sekali bahasanya. Ya dipermudah. Jadi itu. Maka yang kedua, maka saya katakan di sini wakilahuma, dan kedua-duanya, artinya baik khobar ataupun insya, ya la budda, mesti min isnad, ada isnad. Ya, isnad itu hukumnya, penisbatannya. Ya, wa musnad, dan musnad berarti yang dinisbatkannya, wa musnad ilaih, dan yang dinisbatkan kepadanya. Misalnya menisbatkan fi'il kepada fa'ilnya, menisbatkan khobar kepada mubtada'nya. Begitu. Zaidun hadirun, ya Zaidun itu musnad ilaih, hadirun musnad. Jadi kita menisbatkan ya hadir kepada Zaid. Itu namanya musnad ilaih. Maka itu pembahasan yang kedua. Lalu pembahasan yang ketiga, musnad. Nah, sekarang musnadnya. Musnad qad yakunu lahu muta'alliqatun. Muta'alliqatun ini isim yakunu ya, khobarnya lahu, jar majrur. Idza kana fi'lan aw ma fi ma'nahu. Apabila musnad terkadang memiliki muta'alliqat, kaitannya, apabila dia berupa fi'il, au ma fi ma'nahu, atau yang semakna dengan fi'il. Ya, sehingga ini pembahasan yang ketiga, yaitu muta'alliqatul fi'li, kaitan-kaitan dari fi'il. Dan dia sebetulnya kalau dalam ilmu nahwu termasuk sesuatu yang fadlah, kalimat pelengkap. Nanti bisa dibaca tentang umdah dan fadlah di buku teori kunci, ya, di pembahasan ilmu nahwunya. Nah, yang termasuk fadlah yaitu apa? Misalnya maf'ul bi, maf'ul fi, maf'ul ajli, maf'ul mutlak, maf'ul ma'ah, ya kan, hal, tamyiz dan sebagainya, jar majrur, itu semuanya muta'alliqatul fi'li. Fi'il ini terkait dengan apa? Kaitan yang yang menjadi keterangan tambahan. Misalnya kalau fi'il itu kan adalah perbuatan. Ya, perbuatan itu misalnya siapa objeknya, berarti maf'ul bi. Kapan dilakukannya? Zarfu zaman. Di mana dilakukannya? Zarfu makan. Bagaimana kondisi saat melakukan? Ya, baik itu fa'il atau maf'ul bih, itu halnya. Itu namanya muta'alliqat. Maka dibahas nanti secara khusus muta'alliqatul fi'li dan berbagai makna-makna, maksud-maksudnya secara mendalam. Ini dalam balaghah ini membahas secara mendalam dari sisi makna-maknanya yang tidak kita dapatkan dalam pembahasan ilmu nahwu. Ya. Nah, lalu wa kullun minat ta'alluqi wal isnadi, setiap dari ta'alluq yang muta'alliqat tadi, wal isnad dan juga isnad. Kalau isnad berarti kan kepada unsur kalimat yang pokoknya. Musnad ilaih itu kan unsur kalimat pokok. Dalam satu kalimat harus ada musnad ilaih.
Kalau yang muta'alliqat nggak perlu ada. Ya, seperti maf'ul bi itu kan nggak wajib ada. Jadi kalaupun tidak ada muta'alliqat ini, tidak ada seperti maf'ul bi, maf'ul fi, itu kan kalimatnya tetap sempurna. Ketika dikatakan ya akala Zaidun, Zaid makan. Kalimat itu sudah sempurna belum? Sudah. Sudah disebut jumlah kalimat sempurna karena sudah memenuhi unsur yang pokoknya umdah, yaitu musnad dan musnad ilaih. Akala Zaidun, mana musnadnya? Akala fi'il, musnad ilaihnya Zaidun fa'il. Itu sudah terdapat unsur kalimat pokok umdah. Nah, adapun muta'alliqat itu fadlah, ya, unsur kalimat pelengkap. Misalnya kita mau beri keterangan makan apa, berarti maf'ul bi. Akala Zaidun al-hubza, itu namanya muta'alliqat. Ya, istilahnya muta'alliqat dalam ilmu balaghah. Ya, atau kasih keterangan waktunya, ya, sobahan pada waktu pagi. Ya, tempatnya mamal baiti. Begitu. Ya. Atau pakai jar majrur juga bisa. Fil baiti bis sobahi dan sebagainya. Jadi muta'alliq itu meskipun tidak ada, ya, tetap kalimatnya tetap sempurna. Ya, nah, kaitan musnad berarti antara musnad dan musnad ilaih, ataupun kaitan antara musnad dan muta'alliqatnya. Ya, artinya kalau misalnya akala Zaidun berarti kaitan akala dengan Zaid, musnad dan musnad ilaih. Ya, atau kaitan antara musnad dan muta'alliqatnya. Akala Muhammadun sobahan berarti antara sobahan dan akala. Kaitan antara muta'alliqat yaitu sobahan dan akala musnad. Karena nanti muta'alliqat terkaitnya dengan musnadnya, bukan dengan musnad ilaihnya. Nah, kaitan antara dua itu, ya, wa kullu minat ta'alluqi wal isnad qad yakunu bi qasrin. Terkadang, ya, dengan menggunakan qasr, pembatasan, wa qad la yakun, dan terkadang tidak. Qasr itu pembatasan. Nanti ada beberapa cara, uslub, cara membuat qasr. Bisa dengan an-nafi wal istisna, menafikan dan mengecualikan. Ya, kalau misalnya ya akala Zaidun itu kan tanpa qasr, ya, tanpa adanya qasr. Akala Muhammadu, akala Zaidun al-hubza. Ya, kalau kita buat qasr antara musnad dan musnad ilaihnya, berarti kita katakan ma akala illa Zaidun. Kalau kita membuat qasr antara musnad dan ta'alliqatnya, misalnya ma akala Zaidun illa hubzan. Ya, tidak ada yang dimakan oleh Zaid kecuali roti. Kalau tadi kan tidak ada yang makan kecuali Zaid. Tidak ada yang dimakan oleh Zaid kecuali roti. Berarti kita membuat qasr antara musnad dan muta'alliqatnya dengan maf'ul bihnya. Atau kita mau buat qasr antara musnad dengan, misalnya, dengan tempatnya. Ma akala Zaidun illa fil bait. Zaid tidak makan kecuali di rumah. Itu namanya qasr, pembatasan. Jadi gambaran dulu, ya, nanti kita akan bahas rinciannya, cukup banyak yang menjadi ilmu penting bagi kita untuk memahami perkataan bahasa Arab. Ya, jadi itu yang keempat, qasr pembahasan. Yang berikutnya tsummal jumlatu, kemudian jumlah itu idza qurinat bi ukhra, apabila, ya,
disandingkan dengan yang lain, dengan jumlah yang lain. Fasaniyatu, maka jumlah yang kedua. Ya, jadi sekarang tadi kan satu jumlah ya, satu jumlah. Nah, sekarang kita mau menghubungkan dengan jumlah yang lain. Jadi ada dua jumlah, ada dua kalam. Ya, nah kaitan antara dua kalam, dua jumlah, ya, bisa diberikan atop imma ma'tufah alal ula, ya, gitu, bisa bisa jadi diatopkan antara dua jumlah itu, berarti menggunakan waw. Menggunakan waw. Misalnya akala Muhammadun wa zahaba Aliyun, itu pakai waw. Ada dua jumlah itu pakai waw di tengah-tengahnya. Itu namanya wasl, al-waslu. Nah, bisa juga aula atau tidak diberi atop antara dua jumlah itu. Ya. Misalnya yasumunakum su'al azab yudzabbihuna abnaakum. Itu kan antara jumlah yasumunakum su'al azab dengan jumlah yudzabbihuna abnaakum, tidak ada waw di tengahnya. Itu namanya fasal. Innal abrara lafi, kalau itu ada wawnya. Innal abrara lafi naim wa innal, ada waw di tengahnya. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di kata inna ma'al yang kedua ada waw enggak? Tidak, itu fasal namanya. Jadi antara dua jumlah tidak ada waw di tengah-tengahnya, itu namanya fasal. Berarti itu pembahasan kelima, al-waslu wal faslu. Nah, tsumma lafdzul kalamil baligi, kemudian lafaz perkataan yang baligh, imma zaidun, ya, bisa ada tambahan ala aslil murad, terhadap asal makna yang dimaksud. Ada tambahan dari asal makna yang dimaksud. Au naqisun, ala aslil murad bi faidatin, dengan suatu faidah. Au naqisun, atau kurang. Ghairu mukhillin, yang tidak membuat adanya kecacatan. Kurang, ada yang kurang tapi tidak cacat kalimatnya, jadi tetap sempurna gitu walaupun ada yang kurang. Au musawin, atau sedang, ya, sedang saja, ya, jadi tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Wal awalu, dan yang pertama al itnab, disebut itnab. Jadi itnab itu berarti ada tambahan, ya, kata yang lebih, ada faidah tambahan yang lebih. Meskipun tanpa disebutkan dia, itu sebenarnya sudah tercakup mananya. Misalnya menyebutkan yang khusus setelah umum, ya, atau yang umum setelah khusus. Yauma yaqumu ruhu wal malaika. Ruhu itu apa? Malaikat Jibril, ruhul amin. Nah, malaikat Jibril kan termasuk malaikat.
Jadi walaupun sebetulnya tanpa disebutkan yauma yakumul malaika, di situ sudah ada kan malaikat Jibril karena sudah termasuk malaikat, tetapi disebutkan secara khusus. Yauma yakumul wal malaika. Itu namanya itnab. Tapi ada tujuannya. Tidak begitu saja dibuat, tidak. Ada faidahnya. Ya, atau kurang ya, ada kekurangan misalnya dengan diringkas atau dengan adanya dibuang, kata yang dibuang. Was'alul qaryata. Tanyalah kepada kampung itu. Ya, kampung bisa ditanya enggak? Kan yang ditanya itu penduduknya. Jadi ada kata yang dibuang. Was'alul qaryah itu maknanya was'alu ahlal qaryati. Itu namanya ijaz. Atau sedang-sedang saja, tidak ada tambahan, tidak ada pengurangan. Pas-pasan kata-katanya itu. Itu namanya musawat. Jadi ini 6 pembahasan. Masuk ke pembahasan pertama, al-khobaru wal insya. Khobar dan insya. Ya, kita definisikan apa itu khobar dan apa itu insya. Al-khobaru huwal kalamu ya alladzi yahtamilus sidqa wal kadhiba. Khobar adalah kalam, perkataan yang mengandung kebenaran dan kedustaan. Jadi simpelnya yang namanya khobar itu yang mengandung benar dan bohong, dusta. Sedangkan ini saya sebaliknya. Wal kalamul ladzi la yahtamilu sidqa wal kadhib. Perkataan yang tidak mengandung benar dan dusta. Wal maksudu bisidqil khabari, ya yang dimaksud dengan benarnya khobar, suatu berita, jadi kan yang namanya berita bisa benar bisa bohong. Maka bisa kita katakan khobarun shadiq, berita yang benar, atau khobarun kadzib, berita yang dusta, hoax. Kalau insya nggak bisa, insyaun shadiq tidak bisa, tidak bisa dikatakan benar atau bohong. Nah, yang dimaksud dengan benarnya suatu berita, suatu khobar, huwa adalah mutabaqatuhu lil waqi'i, sesuainya dengan kenyataan, waqi'i, realita. Jadi kalau sesuai dengan realitanya ya berarti benar berita itu. Ya, wabi kadibihi, dan dengan dustanya suatu khobar itu ghairu mutabaqatihi lil waqi'i, tidak sesuainya dengan realitanya. Jadi kalau tidak sesuai realita berarti bohong berita itu. Ya, kenapa? Ini jadi muncul pertanyaan, kenapa khobar bisa disebut benar atau bohong, sedangkan insya tidak? Nah, kita lihat maksud dari khobar itu apa. Tujuan dari berita orang membuat khobar itu apa? Al-maqsudu minal khobari. Yang dimaksud dari khobar hikayatu ma fil waqi'i. Hikayatu ma fil waqi'i, menceritakan apa yang ada dalam realita. Jadi khobar itu realitanya sudah ada, ya kan? Apa yang ada dalam realita, lalu dia ceritakan. Ya, nahu qaulina, seperti perkataan kita, Zaidun hadirun, Zaid hadir. Realitanya kan misalnya sudah ada Zaid hadir, lalu kita ceritakan
Zaid itu hadir. Faktanya sudah ada. Kita menceritakan tentang suatu fakta, itu namanya khobar. Nah, kalau hikayah, wahadil hikayah, cerita ini pengabaran ya gitu, yang menceritakan ini terkadang qad takunu mutabiqatan lil waqi'i, sesuai dengan realita, fahiya khabarun shadiq, maka dia adalah khobar yang benar. Ya, misalnya dikatakan Zaidun hadirun, ternyata benar Zaid itu hadir. Wa qad takunu ghairu mutabiqatin lil waqi'i, dan terkadang tidak sesuai dengan realita. Ya, fihi bukan fihi, itu salah tulis, fahiya ya. Fahiya khabarun kadzib. Fahiya bukan fihi, fahiya khabarun kadzib, maka itu adalah berita yang dusta. Ketika dikatakan Zaidun hadir, ternyata tidak hadir, tapi dia mengatakan Zaidun hadir, berarti itu dusta, bohong. Karena maksud dari khobar itu hikayatu ma fil waqi'i, itu khobar itu. Nah, berbeda dengan insya. Wa ammal insya'u fal maqsudu minhu, adapun insya, maksud darinya adalah iqa'u ma'nan, bikalamin lam yakun waqi'an min qablu. Iqa'u ma'nan, ya, mengadakan. Nah, kalau insya itu belum ada, dia belum ada dalam realita. Ya, tapi maksudnya ingin mengadakan. Ya. Itu dia belum ada dalam realitanya, ingin mengadakan iqa'u ma'nan, suatu makna. Ya, lam yakun waqi'an, yang belum ada min qablu, sebelumnya. Lidzalika, oleh karena itu, la yata'allaqu bis-sidqi awil kadhibi, ya, tidak berkaitan dengan benar atau dusta. Ya, karena makna yang ingin diadakannya itu kan belum ada, tidak ada kaitan sesuai dengan realita ataupun tidak sesuai, karena realitanya belum ada. Ya kan? Maka tidak bisa disebut bohong atau dusta. Karena insya itu mengadakan iqa'u ma'nan, mengadakan suatu makna yang tadinya belum ada dengan perkataan. Misalnya nahu qaulina, ya, seperti perkataan kita, kum, berdirilah, perintah. Fahadha amrun, maka ini adalah perintah. Wal maksudu minal amri, yang dimaksud dengan perintah, iqa'ul ma'muri fil waqi'i minal mukhatabi, mengadakan sesuatu yang diperintah itu di dalam kenyataannya, fil waqi, di dalam realita, minal mukhatabi, dari lawan bicara. Kalau yang namanya merintah, yang diperintah itu kan meminta untuk dilakukan. Itu sudah dilakukan belum sebelumnya? Belum. Misalnya orang berdiri disuruh duduk, ijlis, duduknya kan belum ada. Ingin mengadakan, ya duduk. Itu iqa'u ma'nan, mengadakan suatu makna. Makna di sini berarti perintah, maka nanti ada pembagiannya. Ya, mengadakan suatu makna, yaitu duduk dengan perkataan kum, dengan perkataan. Ya. Nah, agoradul khobar, macam-macam khobar. Bukan macam-macam, maaf, tujuan khobar. Berita, membuat suatu khobar
itu ada tujuannya. Tujuannya apa saja ini yang dikaji dalam ilmu balaghah. Ya, lil khobari bagi khobar gordiyani asasian. Ada dua tujuan yang pokok. Tujuan pokoknya ada dua. Nanti ada tujuan lain. Yang pertama faidatul khobar, disebutnya faidatul khobar. Ya, apa itu faidatul khobar? Ya, al aslu fil khobar. Nah, ini asalnya ya. Secara asal dalam berita an yulqa ya disampaikan li ifadatil mukhatabi ya untuk memberikan faidah kepada lawan bicara mukhatab al hukmal ladzi tadammanahu, hukum yang terkandung di dalamnya. Jadi simpelnya untuk memberitahu gitu ya, memberitahu yang tadinya belum tahu. Kaqaulina seperti perkataan kita hadaral muallimu. Kita katakan guru telah hadir. Kepada siapa? Liman lam ya'lam bihudurihi. Bagi orang yang belum tahu tentang kehadiran. Jadi ada orang belum tahu ya, misalnya dia masih tidur padahal guru udah datang, udah hadir. Hadaral muallim, memberitahu kepada orang yang belum tahu. Itu namanya faidatul khobar. Ya, ana marid, saya sakit. Jadi memberitahu kepada yang belum tahu. Itu adalah makna asal, tujuan asal dari khobar. Kita memberitahukan kepada orang itu agar orang itu tahu, kan begitu. Itu tujuan yang paling awal, paling asal. Nah, tetapi ada juga yang kedua, namanya lazimul faidah. Apa itu? Ai an yulqal khobaru. Khobar ya, berita disampaikan liifadati untuk memberi faidah annal mutakallima alimun bihi. Bahwa yang berbicara itu tahu terhadapnya. Kalau ini bukan memberitahu yang belum tahu, tapi memberitahu bahwa dia tahu. Jadi mukhatab lawan bicaranya sudah tahu itu berita itu, tapi pembicara menyampaikan itu bukan ingin memberitahu lawan bicara karena sudah tahu, tapi ingin memberitahu lawan bicara bahwa dia tahu, bahwa yang berbicara itu tahu. Kita lihat contohnya. Kayak Kaqaulina seperti perkataan kita anta mahirun bil kitabah. Kamu itu mahir dalam menulis. Ya. Orang yang mahir dalam menulisnya sudah tahu belum bahwa dia mahir dalam menulis? Sudah tahu. Tapi kenapa disampaikan khobar itu? Untuk memberitahu lawan bicara bahwa dia tahu, ya, bahwa temannya itu tahu bahwa dia itu mahir dalam menulis. Hadzal khobar bima ya'lamul mukhatabu. Khobar ini, ya, ini adalah memberitahukan dengan sesuatu yang sudah diketahui oleh lawan bicara. Ka'annal mutakallima yaqul. Seakan-akan pembicara berkata, ana alimun annaka mahirun bil kitabah. Saya tahu bahwa kamu mahir dalam menulis. Seakan-akan pembicara itu berkata begitu. Ya, jadi bukan ingin memberitahu isi beritanya, tapi ingin memberitahu bahwa dia tahu akan keadaannya itu. Begitu. Ya, karena lawan bicara tidak butuh berita itu karena sudah tahu. Ya, begitu. Ini hanya ingin bahwa orang yang berkata itu
dia itu tahu. Ya, bisa dipahami lazimul faidah. Jadi misalnya mengatakan hadarta darsa amsi. Kamu telah hadir menghadiri pelajaran kemarin. Ya, hadarta darsa amsi. Nah, orang yang lawan bicara kan sudah tahu dia hadir kemarin. Tapi kenapa teman itu berkata begitu? Untuk menunjukkan bahwa teman itu tahu akan kehadiran dia kemarin. Bukan mau memberitahu begitu. Ya. Itu namanya lazimul faidah. Itu dua tujuan yang pokok. Nah, nanti selain tujuan pokok itu ada tujuan-tujuan lain tapi belum saya tuliskan. Baru satu. Wa qad yulqal khabaru li agradin ukhra, terkadang khabar memiliki tujuan lain selain daripada dua tujuan pokok yang tadi. Yang pertama, tanzilul alimi manzilatal jahili. Ini menarik ya. Tanzilul alimi, menempatkan orang yang tahu ya di tempat orang yang tidak tahu. Jadi maksudnya menganggap yang tahu itu seakan-akan tidak tahu. Yaitu apa? Ai li adami jaril muhotobi. Ya, karena lawan bicara itu tidak melaksanakan ala mujibil ilmi atau tidak berjalan ya, dari atas tuntutan dari ilmu itu bil amali bihi, dengan pengamalannya. Jadi orang itu tidak tahu tapi tidak mengamalkan pengetahuannya itu. Maka kita sampaikan lagi seakan-akan dia tidak tahu. Jadi orang yang tidak beramal dengan ilmunya, ya dia ditempatkan seperti jahil. Makanya jahil di dalam Al-Quran itu bukan berarti jahil tidak tahu ilmunya, tapi tidak mengamalkan ilmunya. Nah, misalnya kaqaulina liman ahmalas sholata. Seperti perkataan kita kepada orang yang melalaikan sholat. Orang itu udah tahu sholat 5 waktu wajib, misalnya. Sholat itu wajib, tapi dia tidak mengamalkan. Berarti kita menempatkan dia yang sudah tahu itu ya seperti yang jahil, yang bodoh. As-sholatu wajibah, sholat itu wajib. Dia udah tahu sholat wajib, tapi kita ingatkan lagi supaya dia mengamalkan. Itu namanya tanzilul alim manzilatal jahil. Wa kaqaulina liman ya'uqqu abahu. Dan seperti perkataan kita kepada orang yang durhaka kepada ayahnya. Kita katakan Zaid, misalnya nama bapaknya Zaid, Zaidun abuka. Zaid itu bapakmu. Dia udah tahu belum misalnya Zaid itu bapaknya? Sudah kan? Tapi kenapa tujuannya kita menyampaikan Zaid itu bapakmu? Untuk apa tujuannya? Ya, supaya dia tidak durhaka. Sudah tahu itu bapaknya, tapi kenapa kamu durhaka kepada dia? Begitu. Jadi tujuannya bukan untuk memberitahu yang belum tahu, karena dia sudah tahu. Bukan juga untuk yang lazimul faidah tadi. Ya, itu bapakmu ya, misalnya gitu. Itu memberitahu bahwa dia tahu. Tidak, tapi tujuannya untuk menganggap orang yang tahu ini seperti bodoh. Udah tahu bapaknya tapi durhaka kepada bapaknya. Nah, itu namanya tanzilul alim manzilatal jahil. Ya, alhamdulillah kita cukupkan dulu sampai situ. Kalau ada yang ditanyakan boleh. Seperti amal tadi kan memerintahkan, yang diperintahkan belum melaksanakan saja. Tapi seperti jangan tidur itu kan ada dua kemungkinan. Orang lagi tidur dibangunin, atau orang lagi mau tidur dilarang tidur. Jangan tidur kan misalnya lagi tidur, dilarang jangan tidur supaya bangun kan. Tapi waktu dia lagi bangun jangan tidur, juga perintahnya jangan tidur itu kan.
Jangan tidur bukan sekarang misalnya, tapi akan datang. Gitu ya. Jangan tidur. Kalau jangan tidur itu kan apa ya? Dia menuntut untuk ditinggalkan, Mbak. Dia menuntut untuk ditinggalkan. Misalnya sekarang dia sedang apa? Sedang bangun atau sedang tidur? Terus dibangunin. Ya berarti salah juga itu larangannya. Orang sudah sedang tidur, jangan tidur. Dia udah tidur. Jadi kalau bangun, gitu. Kalau yang sedang tidak tidur, kita katakan jangan tidur. Nah itu baru. Dia sedang tidak tidur, jangan tidur. Iya. Kalau yang sedang tidur bukan jangan tidur kan, bangun. Atau bisa jadi maknanya ya sudah yang sudah mah sudah. Tapi sekarang jangan tidur. Akan datang jangan tidur. Karena perintah atau larangan juga maknanya kan untuk menunjukkan sekarang atau akan datang. Bukan yang telah lalu ya. Kalau yang telah lalu ya gimana lagi, udah terjadi. Kalau yang lalu udah terjadi gitu ya. Ada lagi kan dulu? Pertanyaan? Cukup ya, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.